warahmatullahi wabarakatuh. Saya Quratun Ayuni dari mahasiswi Akidah Filsafat Islam ingin mempresentasikan tentang sebuah tradisi di luar daerah dan di luar negeri. Untuk sekarang saya akan menjelaskan tentang tradisi di luar daerah saya. Yang sekarang akan saya presentasikan adalah sebuah tradisi di Banten yang biasa disebut dengan debus atau debus mulai dikenal pada saat itu pada abad ke-16 oleh masyarakat Banten, disebut dengan sebuah alat untuk menyebarkan agama Islam. Versi selanjutnya, debus berasal dari daerah Timur Tengah, yaitu Al-Madad pada abad ke-13 yang diperkenalkan ke daerah Banten ini sebagai salah satu cara penyebaran Islam pada saat itu. Dan versi lainnya menyebutkan bahwa debus ini berasal dari sebuah thariqat Rifaiyah yang dibawa oleh salah satu pengawal Cutnyaddin pada saat itu, yang memperkenalkannya pada masyarakat Banten di masa tersebut. Thariqat Rifaiyah mengajarkan rasa gembira saat bertemu dengan Allah, atau disebut dengan epipani. Epipani di sini apabila seseorang telah mencapai puncak epipani, dia akan kebal pada semua benda apapun atau setajam apapun benda itu. Dan benang merahnya pada semua pendapat pada versi itu ialah bahwa debus ini adalah sebagai salah satu alat untuk menyebarkan agama Islam. Di dalam bahasa Arab, debus itu ialah sebuah tongkat besi dengan ujung runcing berhulu bundar. Pada sebagian masyarakat awam, memang kesenian debus ini disebut sebuah kesenian yang sangat ekstrim. Tetapi pada masa sekarang, debus ini banyak dipertontonkan untuk upacara adat atau sebagai hiburan. Di antaranya kesenian debus yang sering dipertontonkan ialah menusuk perut dengan tombak atau senjata tajam lainnya tanpa terluka, mengiris bagian anggota tubuh dengan golok atau pisau, memakan api, menusukkan jarum kawat ke lidah, kulit, pipi, dan anggota tubuh lainnya hingga tembus tanpa mengeluarkan darah, menyiram tubuh dengan air keras hingga pakaian yang dikenakan hancur, lumat namun kulit tetap utuh, menggoreng telur di atas kepala, membakar tubuh dengan api, menaiki atau menduduki susunan golok tajam bergulingan di atas serpihan kaca atau beling. Tokoh debus modern saat ini adalah Tubagus Bars Banten atau Abah Bars. Kabarnya beliau saat ini menjadi penasehat spiritual di kalangan elit politik dan dapat menyembuhkan berbagai jenis penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh dokter. Beliau juga sangat berperan memperkenalkan kesenian debus hingga ke mancanegara seperti Australia, Jepang, Amerika Serikat, Jerman, Malaysia, Belanda, dan Spanyol. Menurut pria yang mendapat gelar doktor kehormatan dari Universitas Amsterdam, Belanda pada tahun 1985 ini, debus tidak ada kaitannya sama sekali dengan ilmu sihir atau magic, karena hal itu merupakan perbuatan syirik atau menyekutukan Allah, dan beliau menegaskan bahwa debus adalah salah satu sarana pada zaman dahulu untuk melawan kolonial Belanda. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang sebuah tradisi yang ada di luar negeri. Tradisi ini biasa dilakukan oleh masyarakat India atau sekte Aghori di India. Di sini mereka melakukan sebuah meditasi, makan, tidur, dan melakukan hubungan seksual di tengah upacara kremasi. Mereka berjalan sambil telanjang, makan daging manusia, dan menggunakan tengkorak manusia sebagai mangkok dan menghisap ganja. Dalam bahasa Sanskerta, Aghori berarti tak menakutkan, namun cerita tentang ritual mereka justru menimbulkan ketakutan orang. Asal mula tradisi seperti yang dipraktekkan dewasa ini oleh Aghori tampaknya belum berumur lama. Kata Aghori sendiri baru muncul sekitar abad ke-18, namun mereka mencampurkannya dengan sejumlah praktek suku Kapitalika atau yang berarti pembawa tengkorak, kelompok yang sudah
mendokumentasikan keberadaannya pada abad ke-7. Kelompok Kapalika ini memiliki ritual pengorbanan manusia, tetapi sekte ini sudah tak ada lagi. Tak seperti sekte-sekte Hindu lain yang dikenal, Agori sangat tak terorganisir. Sebagian besar tinggal mereka dan tak percaya terhadap orang luar. Mereka bahkan tidak melakukan kontak dengan keluarga mereka sendiri. Sebagian besar anggota kelompok Agori berasal dari kasta rendah. Kemampuan intelektual mereka beragam. Sebagian kecil sangat tajam. Bahkan ada seorang Agori yang pernah menjadi penasehat Raja Nepal. Kata salah satu di antara mereka, tidak ada kebencian. Orang Agori adalah orang yang sangat sederhana dengan alam. Mereka tidak menuntut apapun. Mereka melihat semua sebuah manifestasi sesuatu yang agung. Mereka tak menolak atau membenci seseorang atau sesuatu. Itulah mengapa mereka membedakan antara daging hewan yang disembelih atau daging manusia. Mereka makan apa yang mereka dapat. Pengorbanan hewan juga merupakan sebuah bagian penting dari ritual mereka. Mereka menghisap marijuana dan mencoba untuk tetap sadar diri bahkan dalam kondisi sangat mabuk. Agori memuja Siwa Dewa, perusak dalam Hindu, serta pasangannya Sakati. Di India Utara, hanya pria yang boleh masuk dalam sekte Agori. Namun di Bengal, ada perempuan pemuka Agori yang tinggal di dekat tempat pembakaran jenazah. Namun berbeda dengan kaum lelakinya yang telanjang, kaum perempuan Agori memakai baju. Sebagian besar orang takut mati. Tempat pembakaran jenazah menyimbolkan kematian. Itulah titik keberangkatan kaum Agori. Mereka ingin menantang moral dan nilai-nilai manusia. Namun, tak semua praktek orang Agori itu menyeramkan. Dalam beberapa puluh tahun terakhir, tradisi Agori mulai bersentuhan dengan gerakan arus utama. Dan mereka mulai melakukan layanan penyembuhan kepada pasien lepra. Orang Agori bekerja dengan mereka yang dianggap paling hina di kalangan bangsa manusia. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.